Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang distribusi probabilitas normal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syalsabila Nasa Maharani, NPMC 1C021139, dan teman saya, Laurentius Stephen Roy Malau dengan PMC 1 C021045. Sebelumnya, di sini kami akan memohon maaf. Kami di luar dari kelompok 9 dan 10, tetapi kami akan tetap menjelaskan tentang materi bab 9 dan 10 tentang distribusi probabilitas dan normal. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi probabilitas normal. Distribusi merupakan salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu. Distribusi probabilitas normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting dalam statistika untuk memecahkan berbagai persoalan. Distribusi ini mempunyai kurva berbentuk genta atau lonceng yang dapat digunakan dalam industri keuangan, teknik, manajemen, dan bidang lain. Distribusi normal disebut juga distribusi Gauss. Untuk menghormati Carl Gauss tahun 1777 sampai dengan 1855 yang berhasil mendapatkan persamaan dari studi mengenai kesalahan dalam pengukuran yang berulang-ulang terhadap benda yang sama. Selanjutnya, karakteristik distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, yang pertama, kurva berbentuk genta dan lonceng, dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah. Nilai rata-rata hitung sama dengan median dan modus. Yang kedua, distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya. Yang ketiga, kurva ini menurun di kedua arah, yaitu ke kanan untuk nilai positif dan tak terhingga dan ke kiri untuk nilai negatif. Dengan demikian, ekor kedua kurva tidak akan menyentuh nol. Yang keempat, luas daerah yang terletak di bawah kurva normal, tetapi di atas sumbu mendatar sama dengan 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mikro sama dan sigma yang berbeda. Kurva normal jenis ini memiliki sigma sama dengan median sama dengan modus yang sama, namun mempunyai sigma yang berbeda. Semakin besar sigma, maka kurva semakin pendek. Semakin tinggi nilai sigma, maka kurva semakin runcing. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa nilai data semakin menyebar dari nilai tengahnya. Sebaliknya, apabila yang rendah, maka semakin mengkelompok pada nilai tengahnya, sehingga parameter nilai tengah menjadi indikator yang baik bagi ukuran populasi. Selanjutnya, distribusi probabilitas dengan kurva normal, mikro berbeda, dan sigma yang sama. Kurva normal memiliki nilai mikro sama dengan median sama dengan modus yang berbeda, namun mempunyai sigma yang sama, berbentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mikro berbeda dan sigma yang sama memiliki jarak antara kurva yang berbeda atau titik pusat yang berbeda, namun kurva tetap sama. Hal demikian terjadi karena kemampuan antara populasi berbeda, namun setiap populasi mempunyai keragaman yang hampir sama. Semakin tinggi mikro, maka semakin jauh letaknya. Selanjutnya, distribusi probabilitas dengan kurva normal dengan mikro berbeda dan sigma yang berbeda. Kurva normal jenis ini memiliki nilai mikro sama dengan median sama dengan modus yang berbeda dan mempunyai sigma yang berbeda. Kurva jenis ini memiliki titik pusat yang berbeda pada sumbu mendatar dan bentuk kurva berbeda, karena mempunyai standar deviasi yang berbeda pula. Kurva ini relatif banyak terjadi, karena antar
populasi terdapat perbedaan atau setiap populasi juga mempunyai keragaman yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf, masih di-mute. Distribusi probabilitas normal baku. Distribusi normal baku adalah distribusi probabilitas acak normal dengan nilai tengah 0 dan simpang baku 1. Distribusi normal baku dinyatakan dengan nilai Z atau skor Z. Nilai Z adalah suatu nilai acak X dan rata-rata hitung populasi atau mikro dibagi oleh standar deviasi populasi atau sigma. Rumus nilai Z adalah sebagai berikut. Z sama dengan X dikurang mikro dibagi sigma. Di mana Z adalah skor Z atau nilai normal baku, X adalah nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran, mikro adalah nilai rata-rata hitung suatu distribusi, dan sigma merupakan standar deviasi suatu distribusi. Mawar adalah seorang pragawati yang akan diseleksi dengan tinggi badan 173 cm. Standar tinggi badan rata-rata pragawati adalah 171,8 dan standar deviasinya adalah 12. Berapakah standar normalnya atau Z? Untuk menjawabnya itu jawaban Z sama dengan buka kurung X dikurang mikro tutup kurung dibagi sigma. Z sama dengan 173 dikurang 171,8 dibagi 12. Maka Z adalah 0,1. Jadi besar standar normalnya adalah 0,1. Selanjutnya, luas daerah di bawah kurva normal. Kurva setiap distribusi peluang kontinu adalah fungsi padat dibuat sedemikian rupa sehingga luas di bawah kurva di antara kedua ordinat X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Sama dengan peluang acak, X mendapatkan harga antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Luas di bawah kurva antara dua ordinat sembarang tergantung pada harga mikro dan sigma. Luas antara nilai Z sama nilai Z buka kurung min 1 lebih besar dari Z, Z lebih besar dari 1. Sebesar 68,26% dari jumlah data. Berapa luas Z antara O dan sampai Z? Sama dengan 0,76 atau biasa ditulis P sama dengan 0 sama dengan O lebih besar dari Z, Z lebih kecil dari 0,76. Dapat dicari nilai tabel luas di bawah kurva normal, nilainya dihasilkan sama dengan 0,2764. Kayaknya pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial. Apabila N yang besar pada distribusi binomial, maka bentuk dari kurvanya akan mendekati distribusi normal. Oleh sebab itu, dilakukan pendekatan normal terhadap binomial dengan persyaratan. Yang pertama, terpenuhinya persyaratan dari distribusi binomial. Yang kedua, NP dan NQ lebih besar dari 5. Yang ketiga, terdapat faktor koreksi dari distribusi diskrit menjadi distribusi kontinu dengan menambah
atau mengurangkan dengan 0,5. Persyaratan pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial adalah Z sama dengan X dikurang NP per NP NPQ. Lalu mikro sama dengan MP, sigma sama dengan NPQ. Selanjutnya, contoh soal, manajemen restoran Santoni Pizza menggunakan bahwa 70% konsumen baru mereka akan kembali dengan makanan lainnya untuk seminggu, di mana 80 konsumen baru atau baru pertama kali datang makan di Santoni. Berapa probabilitas 60 konsumen atau lebih akan kembali untuk makan lainnya? P buka kurung X P buka kurung X lebih besar dari 60 karena N yang besar, maka untuk memudahkan perhitungan digunakan pendekatan normal terhadap binomial. Faktor koreksi 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. Untuk menjawabnya itu mikro sama dengan MP sama dengan 80,70 sama dengan 56. Sigma sama dengan akar NP dikurang 80 dikali 0,7 dikali 0,3 sama dengan 4,98. Z sama dengan X dikurang NP per akar NPQ sama dengan 59,5 dikurang 56 per 4,98. Maka dapatlah hasilnya 0,85. Faktor koreksi kontinuitas. Nilai koreksi kontinuitas adalah sebesar 0,5 yang dikurangkan dan ditambahkan pada data yang diamati untuk mengubah pendekatan dari binomial ke normal. Merupakan faktor koreksi selain syarat binomial terpenuhi. A. Hanya ada dua peristiwa. B. Peristiwa bersifat independen. C. Besar probabilitas sukses dan gagal sama setiap percobaan. D. Merupakan hasil perhitungan menggunakan faktor koreksi yang besarnya 0,5. Contoh soal, Andi merupakan pedagang buah di Tangerang. Setiap hari ia membeli 300 kg buah di pasar induk Keramat Jati, Jakarta Timur. Probabilitas buah tersebut laku dijual sebesar 80% dan 20% kemungkinan tidak laku dan busuk. Berapa probabilitas buah sebanyak 250 kg laku dan tidak busuk? Untuk menjawabnya yaitu N sama dengan 300, probabilitas laku P sama dengan 0,8 dan Q sama dengan 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Mikronya sama dengan NP sama dengan 300 kali 0,80 sama dengan 240. Sigmanya sama dengan akar NPQ sama dengan akar 300 dikali 0,80 dikali 0,20 sama dengan 6,93. Diketahui X sama dengan 250 dan dikurangi faktor koreksi 0,5 sehingga X sama dengan 250 dikurang 0,5 sama dengan 249,5. Dengan demikian nilai Z menjadi Z sama dengan buka kurung 249,5 dikurang 240 per 6,93 sama dengan 1,37 dan P buka kurung Z lebih kecil dari 1,37 tutup kurung sama dengan
0,4147. Jadi probabilitas laku adalah 0,5 ditambah 0,4147 sama dengan 0,9147. Dengan demikian, dengan kata lain, harapan buah laku 250 kg adalah 91,47%. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terjadi kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.